어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasifah Putri Maharani dengan NPM 2241131 kelas manajemen 22A. Baik, di sini saya ingin mengerjakan tugas manajemen sumber daya manusia tentang motivasi dan kepuasan kerja. Yang pertama ada pengertian motivasi. Mengatakan bahwa motivasi yaitu salah satu alat yang digunakan pemimpin agar bawahannya mau bekerja keras sesuai yang diharapkan. Pengetahuan tentang pola motivasi membantu para manajer untuk memahami sikap kinerja dari masing-masing bawahannya. Istilah motivasi berasal dari bahasa Latin, yaitu movere, yang berarti bergerak atau menggerakkan. Motivasi diartikan juga sebagai sesuatu kekuatan, sumber daya yang menggerakkan dan mengendalikan perilaku manusia. Manusia sebagai upaya yang dapat memberikan dorongan kepada seorang untuk berbuat karena perilaku seseorang cenderung berorientasi pada tujuan dan didorong oleh keinginan untuk mencapai tujuan tertentu. Next. Pengertian kepuasan kerja sendiri adalah kepuasan kerja yaitu cara pegawai merasakan dirinya atau pekerjaannya. Jadi dapat ditarik kesimpulannya kepuasan kerja yaitu suatu perasaan yang menyokong atau tidak menyokong dari pegawai yang tidak berhubungan dengan pekerjaannya maupun dengan kondisinya. Next, teori-teorinya. Yang pertama ada teori motivasi, yaitu teori efek Hawthorne. Penelitian oleh Alton Mayo pada perusahaan General Electric memiliki dampak pada motivasi kelompok kerja dan sikap karyawan dalam bekerja. Berkontribusi hasil penelitian tersebut bagi perkembangan teori motivasinya yaitu yang pertama ada kebutuhan dihargai sebagai manusia ternyata lebih penting dalam meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja karyawan dibandingkan dengan kondisi fisik lingkungan kerja. Lalu ada sikap karyawan dipengaruhi oleh kondisi yang terjadi baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja. Next ada sikap karyawan dipengaruhi oleh kondisi yang terjadi baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja. Lalu ada kelompok informal. Di lingkungan kerja berperan penting dalam membentuk kebiasaan dan sikap para karyawan. Next ada kerjasama kelompok tidak terjadi begitu saja, tetapi harus direncanakan dan dikembangkan. Lalu ada teori kebutuhan. Menurut Abraham Maslow, pada dasarnya karyawan bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sebagai berikut. Yang pertama ada kebutuhan psikologis, lalu ada kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan harga diri dan aktualisasi diri, dan masih banyak lagi. Kebutuhan-kebutuhan tersebut bersifat hierarkis, yaitu suatu kebutuhan akan timbul apabila kebutuhan dasar sebelumnya telah dipenuhi. Tingkat kebutuhan seorang akan berbeda-beda dalam bekerja. Next, teori selanjutnya yaitu teori X dan Y. Menurut McGregor, mengemukakan dua model yang menjelaskan motivasi karyawan yang bekerja, yaitu teori X dan Y. Teori X menganggap bahwa karyawan tidak suka bekerja dan cenderung untuk menghindar dari kerjaan. Lalu karyawan harus diawasi dengan ketat dan diancam agar mau bekerja dengan baik. Next ada prosedur dan disiplin yang keras lebih diutamakan dalam bekerja. Next ada uang bukan satu-satunya faktor yang memotivasi kerja. Teori Y menganggap bahwa karyawan senang bekerja sehingga pengawasan dan hukuman tidak diperlukan oleh karyawan.
Next, ada karyawan akan memiliki komitmen terhadap pekerjaannya dan organisasi jika merasa memuaskan. Next, ada manusia cenderung ingin belajar, lalu ada kreativitas dan imajinasi digunakan untuk memecahkan masalah. Next, ada teori motivasi berprestasi. Teori Heidelberg dan motivator. Menurut Heidelberg, faktor yang menimbulkan kepuasan kerja karyawan berbeda dengan faktor yang menimbulkan ketidakpuasan kerja sebagai berikut. Yang pertama ada faktor Heidelberg yang meliputi yang pertama ada kebijakan perusahaan dan sistem administrasinya, lalu ada sistem pengawasan, gaya kepemimpinan, kondisi lingkungan kerja, hubungan antar pribadi, gaji atau upah, status, kesehatan dan keselamatan kerja. Faktor motivator meliputi pengakuan, penghargaan atas prestasi, tanggung jawab yang lebih besar, pengembangan karir, pengembangan diri. Lalu yang ada juga teori motivasi berprestasi. Berikut adalah beberapa teori utama. Berikut adalah beberapa teori utama dari teori kepuasan kerja. Yang pertama ada teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Menurut Maslow, kepuasan kerja terkait erat dengan pemenuhan kebutuhan hierarki seperti kebutuhan fisik, keamanan, sosial, harga diri, dan aktualisasi diri. Jika kebutuhan ini terpenuhi, individu cenderung lebih puas dengan pekerjaannya. Lalu ada teori dual faktor Frederick Herberg. Herberg memperkenalkan dua faktor utama yang mempengaruhi kepuasan kerja, faktor higienis atau kontekstual dan faktor motivasional. Faktor higienis melibatkan kondisi kerja seperti gaji, kebijakan perusahaan, dan lingkungan kerja. Sementara faktor motivasional melibatkan aspek intrinsik pekerjaan seperti pencapaian, tanggung jawab, dan pertumbuhan profesional. Next, ada teori keperluan atau keinginan Alderfer. Clayton Alderfer mengelompokkan kebutuhan manusia menjadi 3 tingkatan, yaitu kebutuhan ekstensi, kebutuhan relasi, dan kebutuhan pertumbuhan. Teori ini menyatakan bahwa kepuasan dapat ditemukan dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ini. Next, ada teori ekspansi Viktor Fromm. Teori ini menekankan hubungan antara usaha kinerja dan hadiah. Menurut Fromm, orang cenderung merasa puas dengan pekerjaan mereka jika mereka percaya bahwa usaha yang dikeluarkan akan menghasilkan kinerja yang baik. Lalu ada teori 3 faktor Hertzberg. Selain faktor higienis dan motivasional, Hertzberg juga mengidentifikasi faktor kepuasan atau stratification, ketidakpuasan, dan faktor netral. Lalu ada teori kepuasan kinerja Locke. Edwin Locke menyarankan bahwa kepuasan kerja berkaitan dengan sejauh mana individu mencapai tujuan yang diinginkan. Pencapai tujuan ini memberikan rasa pencapaian dan kepuasan. Next ada teori perusahaan pekerjaan Heckman dan Oldham. Model ini menyoroti pentingnya karakteristik pekerjaan seperti variasi, keterampilan, identitas tugas, otonomi, dan umpan balik sebagai prediktor kepuasan kerja. Next ada teori tukar sosial Adam. Teori tukar sosial Adam menyatakan bahwa kepuasan kerja dipengaruhi oleh persepsi individu terhadap keadilan dalam hubungan antara upah yang dikeluarkan dan hadiah yang diterima dalam konteks hubungan tukar sosial. Next, ada manfaatnya. Manfaat dari motivasi yaitu yang pertama ada meningkatkan kinerja. Motivasi dapat meningkatkan tingkat kinerja seseorang ketika seseorang merasa termotivasi karena cenderung lebih berfokus dan berusaha lebih keras untuk mencapai tujuan mereka. Lalu ada mengatasi rintangan. Mengatasi rintangan, motivasi membantu seseorang untuk mengatasi rintangan dan kesulitan. Orang yang bermotivasi cenderung melihat rintangan sebagai tantangan yang dapat diatasi daripada sebagai hambatan yang menghentikan mereka. Next ada meningkatkan produktivitas. Meningkatkan produktivitas, orang yang termotivasi biasanya lebih produktif dalam pekerjaannya mereka. Next ada meningkatkan kreativitas. Motivasi dapat merangsang kreativitas. Ketika seorang termotivasi, mereka lebih cenderung berpikir secara kreatif untuk menemukan solusi yang
inovatif. Next, ada memperbaiki kesejahteraan psikologis. Motivasi dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis seseorang. Orang yang termotivasi cenderung merasa lebih bahagia, puas, dan memiliki tingkat aktres yang rendah. Next, ada beberapa manfaat kepuasan antar pekerja, yaitu antara lain, yang pertama, produktivitas yang tinggi. Individu yang puas dengan pekerjaan cenderung lebih produktif, memiliki motivasi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka dengan baik. Next, ada peningkatan kinerja. Peningkatan kinerja, karyawan merasa puas dengan pekerjaan mereka, biasanya menunjukkan kinerja yang lebih baik. Next, ada rendahnya turnover karyawan. Kepuasan kinerja ini juga dapat membantu mengurangi tingkat pergantian karyawan. Next, kesejahteraan psikologis. Individu yang puas dengan pekerjaannya cenderung memiliki kesejahteraan psikologis yang lebih tinggi. Next, ada kreativitas dan inovasi. Kepuasan kerja dapat mengurangi kreativitas dan inovasi. Next, jenis-jenisnya yaitu ada kepuasan terhadap gaji dan manfaat, kepuasan terhadap lingkungan kerja, dan kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri, kepuasan terhadap kemajuan karir. Lalu jenis-jenis dari motivasi yaitu adalah motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, motivasi intrinsik dan intrinsik campuran, motivasi sosial, motivasi prestasi, dan motivasi finansial. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.